I got several. Bitch, I fuck with devils. I'm a rebel. Big titty got bitch. I got several. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul Nurrahman, NIM 2020530066 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, akan mempresentasikan lagi tentang transaksi bisnis pertemuan kedua. Di sini ada persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Yang artinya juga kewajiban ditambah ekuitas pemilik sama dengan itu aset. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Aset sama dengan yang ada di semua benda-benda atau yang lainnya yang ada di perusahaan. Kalau kewajiban itu ya seperti utang, bank, dan lain-lain. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan seperti saham dan lain-lain. Lanjut, ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas dan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Ini contohnya seperti di kasir ada transaksi jual beli. Lanjut, contohnya tanggal 1 November 2005 Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Lanjut, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Di sini asetnya ada 25.000 dari Chris Clark tadi. Ini ekuivalennya ekuitas pemilik modal Chris Clark 25.000 investasi oleh Chris Clark. Lanjut, B. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Di sini asetnya tadi tetap 25.000 dikurangi 20.000 dalam bentuk 20.000 sama dengan 5.000. 5.000 ini adalah berbentuk uang dan 20.000 ini berbentuk tanah. Ekuivalennya ekuitas pemilik modal Chris Clark 25.000. 20.000 ditambah 5.000. Ini modal semuanya. C. Selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Aset kasnya masih tetap 5.000 tadi. Perlengkapan ditambah perlengkapan 1.350. Tanah 20.000. Ekuivalennya kewajiban plus ekuitas pemilik. Utang usahanya 1.350. Ekuitas pemilik modal Chrisnya tadi masih tetap 25.000. Lanjut, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan memberikannya secara tunai. Di sini ada aset 5.000 yang dari hasil 20.000 dikurangi yang mana 25.000 dikurangi 20.000. Di sini masih ada 5.000 ditambah 7.500 dari pembukuan ini, hasilnya 12.500. Perlengkapan masih tetap 1.350, tanah masih tetap 20.000, ekuivalen kewajiban utang usaha 1.350 masih tetap, ekuitas pemilik modal Chris Clark 25.000 ditambah 7.500. Ini tadi hasilnya 32.500 pendapatan jasa. Lanjut, Net Solution membayarkan beban-beban berikut: gaji $2.125
sewanya $800, utilitas $450, dan rupa-rupa atau rupa-rupa adalah seperti yang lain-lain, membayar lain-lain seperti listrik dan lain-lain, $275. Aset kas kas 12.500 ditambah 3.000 dikurangi 3.650 sama dengan masih 8.850. Perlengkapannya masih tetap 1.350. Tanah 20.000 tetap ekuivalen. Kewajiban utang usaha 1.350 masih tetap. Modal kris 32.500 dikurangi upah tadi gaji 2.125, dikurang lagi sewa $800, dikurang lagi 450 dari utilitas, dikurang lagi 275 dari rupa-rupa tadi, dan hasilnya masih 28.850. Di sini hasilnya kalau ditambah itu masih sama, 20 ditambah 8.500 sama dengan 28.850 ditambah 1.350 jadinya 29 150. Di sini juga 30 100 ya, 100 sama jadinya 30.100 ya. Dampak $30.000 Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berkurang oleh penarikan pemilik atau beban atau yang namanya penarikan dari orangnya tersebut. Ekuitas pemilik bertambah oleh investasi pemilik atau pendapatan. Selisih dari penarikan pemilik dikurang investasi pemilik pendapatan mendapatkan laba bersih. Ya. Ini penarikan pemilik atau beban itu saya lupa atau nama lainnya. Tapi ini dilakukan oleh pemilik, penarikan secara pribadi. Di sini laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Selanjutnya, laporan keuangan, laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yaitu hasilnya tadi ada laba dan rugi dan hasil masih modelnya tadi. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca daftar dari aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas atau adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, ini ada sumber atau ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan.
5. Yang kelima, oh iya kesimpulan. You and I go separate ways, 'cause lately